Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji topik tentang mendapat pahala selama 24 jam. Di antara sahabat-sahabat yang ingin semua gerak-geriknya, semua langkahnya, bahkan semua waktunya dinilai ibadah di sisi Allah SWT, maka bagaimanakah caranya? Yuk sahabat-sahabat tonton video. Sebelum kita mulai, jangan lupa channel kita subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua sehat ya. Mudah-mudahan hutang-hutang sahabat semua Allah lunaskan. Yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya penyakit Allah cabut penyakitnya, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengkaji topik bagaimana caranya supaya seluruh waktu kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara sahabat sekarang kan ada yang berumur 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang 40 tahun, bahkan ada yang 50 tahun, bahkan ada yang 60 tahun, 60 tahun. Bagaimana caranya supaya semua gerak-gerik kita, langkah kita, perbuatan kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, untuk mengawali topik ini maka saya merujuk satu hadis Nabi Ini dari Umar bin Khattab Kita baca dulu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari Bagi sahabat-sahabat semua bisa dicek dalam kitab Fathul Bari. An Umar, kita bacakan sama-sama dulu baru kita bahas nanti An Umar, dari Umar bin Khattab ini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perkara itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan semua balasan itu tergantung juga apa yang diniatkan. Artinya apa? Segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan balasan itu tergantung niatnya. Sahabat-sahabat sekalian, jika di antara sahabat-sahabat semua mau ingin semua 24 jam bernilai ibadah, bahkan mendapat pahala, maka pertama niatkanlah perbuatan kita itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bagi ibu-ibu yang masak, niatkanlah, ya Allah saya masak karena Engkau ya Allah, untuk suami saya ya Allah. Bagi mungkin kita bekerja, ya Allah saya bekerja karena Engkau ya Allah. Bagi mungkin kita yang nyetir mobil, ya Allah saya bekerja menyetir mobil ya Allah. Mohon maaf bagi di antara sahabat-sahabat yang pembantu, yang IRT atau mungkin yang bekerja, dan orang niatkan bekerja itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nyuci piring walaupun nanti masak-masak walaupun nanti Anda kerja di di perusahaan atau kerja di pabrik, niatkan bekerja dalam rangka menafkahi istri karena Allah, bekerja dalam rangka mencari biaya sekolah karena Allah, bekerja bekerja mencari duit untuk apa? Untuk bisa beribadah. Artinya apa? Maunya mulai dari berangkat kerja, kita berniat dan beribadah sampai kerja nanti, bahkan bekerja di tempat pekerjaan, bahkan sampai pulang, bahkan sampai nanti ketika tengah malam menjelang tidur. Makanya menjelang tidur itu pun niatkan tidur itu karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya bisa beribadah, supaya besok lagi kita bisa sholat, supaya besok lagi kita bisa sedekah, supaya besok lagi kita bisa bersolawat. Apakah Ustadz niat itu setiap pekerjaan Jadi kalau kita lihat kalau mungkin setiap waktu kita berniat kan repot juga tuh Setiap waktu berniat, banyak kali niatnya. Maka para ulama kita mengkaji ini hadis Para ulama kita ini mengkaji hadis. Jadi apa kata para ulama itu? Apakah ganti niat? Apakah ganti niat? Jadi para ulama kita mengkaji hadis ini, ganti niat boleh digantikan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi Menurut para ulama kita, ganti niat itu bisa digantikan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sahabat-sahabat semua ibu-ibu masak baca bismillahirrahmanirrahim.
Itu bismillah itu sudah mewakili niat. Artinya apa? Segala perbuatan yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu semua bernilai ibadah dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang dari pagi Anda bangun, bismillahirrahmanirrahim saya mandi, bismillahirrahmanirrahim saya pakai bedak, bismillahirrahmanirrahim saya naik Honda, bismillahirrahmanirrahim inna rabbil ghafurur rahim, atau bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil azim. Sampai nanti mulai bekerja bismillahirrahmanirrahim. Bekerja di kantor ya, atau di perusahaan atau di pabrik, bismillahirrahmanirrahim. Nanti pulang sampai nanti pulang nanti bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Segala perbuatan yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia bernilai ibadah. Bahkan menjelang tidur pun, sahabat-sahabat sekalian, kalau sahabat-sahabat cuma berzikir menjelang tidur, banyak zikir-zikirnya kan, misalnya diantaranya membaca 2 ayat dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, atau Anda baca bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim, Anda tidur, maka waktu Anda tidur itu selama 6 jam, 7 jam, 5 jam, maka dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya, pertama kita niatkan dalam kebaikan. Kalau tak bisa berniat, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim segala perbuatan kita, segala pekerjaan kita, bahkan segala aktivitas kita. Insya Allah nanti waktu kita selama 24 jam dalam satu hari, maka dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sahabat-sahabat semua paham ya. Mudah-mudahan nanti saya harap kepada kita semua, terutama kepada saya sendiri, setiap pekerjaan yuk ya kita niatkan dalam kebaikan. Yang kedua, kalaupun tak bisa nanti minimal kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya channel kita, subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Oh iya, lupa ya, jika di antara sahabat-sahabat semua ada testimoni kehidupan sedekah, boleh ya dikirimkan ke nomor sebelumnya, atau boleh juga dibuat di kolom komentar. Demikian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.